101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Wah, gak terasa nih Smart Listener, kita udah sampai di sesi terakhir Mama Luna. Udah mau habis waktunya, padahal seru loh obrolan kita sore Biasanya hari kalau ini. sesuatu itu seru, pasti waktunya tidak terasa. Iya, karena seserius itu kita Seserius ngobrol. itu, Dan iya. saya pun pribadi mendapatkan banyak insight ya. Yes. Dan semoga Anda juga seperti itu, Smart Listener yang sekarang juga masih nontonin kita di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita dada-dada dulu. Yang lagi di jalan juga selamat sore. Tetap, Hati-hati di jalan. hati-hati di jalan ya. Safety first, Smart Listener ya. Oke, lanjut lagi. Mama Luna melihat roti tayang ini kan ya di 10 tahun terakhir memang banyak perkembangan ya. Respon keluarga juga sangat positif ya. Mama Luna melihat roti tayang 5 tahun ke depan itu di mana? Ini nih pertanyaan pamungkas yang saya tunggu-tunggu. Wih. Oh, ada jawabannya, deh siapkan. Iya, saya siapkan. 5 tahun ke depan misi saya sebenarnya adalah melipat gandakan pemasaran saya. Sekarang kan baru 4 kabupaten nih. Mungkin kemungkinan dalam kurang lebih 2 tahun ini saya akan masuk ke 8 atau 10 kabupaten terdekat dari Makassar. Doakan ya. Amin. Dan akhirnya nanti jadi 24 kabupaten kota ada semua. Nasional kalau amin. bisa. Amin. Nah, strateginya untuk ke situ, langkah-langkahnya untuk ke situ, apa yang sudah dipersiapkan mulai sekarang? Apa yang kira-kira harus diperkuat nih? Diperkuat tentu saja sumber daya ya, lagi-lagi. Sumber baik itu tenaga kerja, intelektualitas kita, sistem terutama, dan modal. Yaps. Karena kita tidak bisa berbicara besar kalau kita tidak punya modal. Make sense. Iya. Nah, satu lagi sebenarnya yang saya inginkan, saya pengen punya satu toko roti sendiri. Roti tayang. Brand roti tayang punya roti toko tayang sendiri, jadi disitulah pusatnya. Yes, karena basically kami bisa semua produksi. Segala jenis bakery and pastry itu. Cuman memang untuk sekarang ya fokusnya hanya di produk-produk utama ini. Bukan karena kami tidak mau, tapi kami memperhitungkan kemampuan kami. Kan tidak mungkin kan sesuatu yang kita mau lempar terus kita nggak siap. Itu yang sebenarnya biasa bikin kenapa banyak usaha-usaha jadi bumerang akhirnya. startup itu tutup. Malah tidak bisa kemana-mana. Kalau masih stuck ya masih mending, kalau tutup sama sekali ya. Tutup sama sekali itu kan sayang, rugi investasinya. Bener. Ada yang bilang kayak gini, Mama Luna. Semua orang pengen kaya raya. Tapi pertanyaannya, kamu siap kaya nggak sih? Betul. Ada orang mau uang 100 juta gitu. Tapi pertanyaannya, ketika dapat uang 100 juta udah siap nggak sih? Mau diapain duitnya? Karena gitu. Kedewasaan itu sebenarnya definisi dewasa itu sebenarnya berbeda untuk setiap orang. Saya pun seperti itu. Kenapa saya pakai admin untuk mengurusi keuangan saya? Karena saya tahu saya tidak dewasa menyikapi uang. Disitulah saya butuh jasa orang lain untuk mengatur itu untuk saya. Jadi kalau saya mampu bayar, kenapa tidak kan? Ya ketimbang uangnya saya pegang nih, habis bocor kiri kanan. Akhirnya boncos. Iya betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang tahu value kita, yang tahu kekuatan kita, yang tahu kelemahan kita ya kita sendiri. Begitu. Apa nih yang sampai sekarang selalu ditanamkan Mama Luna ke tim-timnya, karyawan, mulai yang paling depan pekerjaannya atau semuanya lah, apa yang selalu ditanamkan kepada timnya? Teamwork ya. Tentu saja itu teamwork, karena bagaimanapun kalau mereka tidak bekerja sama dalam tim akan sulit, sekali. Saya cerita sedikit tentang karyawan saya kalau masih ada waktu ya. Oke. Karyawan saya itu boleh dikata trafficnya itu lambat. Ada yang ikut 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Seperti itu. Jadi jarang keluar masuk. Jadi benar-benar mereka yang ada bersama saya sekarang adalah orang-orang yang membersamai kami dari separuh awal perjalanan kami. Susah loh dapat orang yang susah. loyal, Loyalitas seperti itu mahal harganya.
susah, dan tidak semua teman-teman pelaku usaha lain itu bisa beruntung mendapatkan tenaga kerja seperti itu. Loyalnya mereka, kesetiaannya mereka itu memang, tapi sebenarnya itu juga bisa menjebak sih kalau kita tidak bisa membuat batasan antara kita sebagai pemilik, mereka sebagai karyawan. Karena mau bagaimanapun bekerja sama dalam waktu yang lama otomatis ada hati ikatan bermain, emosional ya, psikologi kita bermain. Mau ditegur salah, tidak ditegur salah kan? Ya, mereka makanya ada SOP dong. Ada SOP, tentu saja. Jadi kalau di saya itu memberlakukan semua sistem satu pintu, keuangan satu pintu. Bahkan kalau saya pun ya, atau anak-anak saya minta jajan, mereka cari admin saya, tidak ngambil uang langsung, tidak. Harus melalui admin saya keluarnya. Dan bahkan kadang-kala owner juga digaji ya. Ya. Gitu, digaji sama admin ya. Jadi memang benar-benar, wah, ini kalau berbicara soal keuangan itu bisa panjang lagi pembahasannya. Itu istilahnya apa ya? Kalau kita manusia darah ya. Iya. Keuangan itu di bisnis ya darahnya yang mengalir terus gitu, bisa buat terus hidup. Iya, yang membuat roda usaha berputar ya keuangan yang sehat, keuangan perusahaan yang sehat. Tidak dipungkiri memang seperti itu. Ya. Jadi yang saya bilang satu pintu itu bukan hanya di manajemen keuangan, produksi pun seperti itu. Saya ada head produksi. Kami tidak merekrut jasa profesional dalam artian bakers profesional, tidak. Tapi benar-benar karyawan awal-awal kami yang kami lihat memang mampu, punya tanggung jawab lebih, bisa mengorganize yang lain, itu yang kami angkat. Jadi istilahnya meskipun kami masih dalam skala UMKM menengah, di tempat saya itu ada level karir, ada jenjang karir. Tapi pengelolaannya seperti sistem di perusahaan yang besar. Insya Allah niatnya menerapkan seperti itu. Amin. Mama Luna, terakhir apa yang pengen disampaikan nih? Selain harapan buat Roti Tayang ke depannya, apa pesan Mama Luna buat teman-teman UMKM lain di luar sana, khususnya woman fighter nih, perempuan yang berada di balik sebuah bisnis gitu ya, yang mungkin sekarang lagi terengah-engah karena pandemi gitu. Kalau Mama Luna bisa bangkit, mungkin yang lain belum mendapatkan jalannya. Apa yang pengen disampaikan? Kalau saya sih sebenarnya semua kembali lagi ke keyakinan dan sejauh mana kita bersemangat. Karena ini cerita tentang kita, yang bisa memperbaikinya hanya kita sendiri. Ya, orang lain mungkin bisa bilang begini kok, kesini kok. Tapi kalau kita yang tidak mau melakukan, ya tidak bisa. Rata-rata saya lihat juga teman-teman seperti itu. Hanya panas di awal, panas tayang. Ya. Itu penyakitnya sebenarnya. Gak konsisten. Tidak konsisten dan tidak fokus. Saya ini sebenarnya bergaul dengan banyak teman-teman yang lain. Saya hanya melihat mereka seperti ini. Hanya besar di awal, grande. Tunggulah sebulan 2 bulan. Nggak ada. Ya. Sebenarnya kalau itu memang kita mau fokus menekuni itu, pasti jadi. Ya, terlepas semua usaha kan punya permasalahannya, semua usaha punya kelemahannya sendiri-sendiri. Nah, itu balik lagi ke kita sebagai orang yang menjalankan roda ini. Ya itu. Ya jangan patah semangat lah, maksud saya. Cari jalan. Istilahnya anak-anak sekarang apa itu ya? Jalan ninja atau apa begitu? Iya, itulah jalan ninjaku. Ya, itulah jalan ninjaku. Betul itu. Iya. Betul. Walaupun pintas tapi jangan lupa prosesnya. Ya, prosesnya. Ada memang yang ya intinya adalah kita sebagai pemilik, kita sebagai owner, kita sumbernya. Kita inti kekuatannya kita. Gitu. Begitu. Mau masalah apapun ya, kalau kitanya kuat, makanya yang lain akan ngikut. Baik-baik saja. Yap. Kalau kitanya belum apa-apa, tidak bisa. Ya sudah. Otomatis itu akan berpengaruh kepada performa sih kalau saya. Appearance ya. Ya. Ini ngebahas leadership lagi nih kalau kayak gini nih. Keren, luar biasa. Tapi sayang sekali karena waktu kita terbatas. Sayang ya. Sudah habis waktunya.
Terima kasih banyak ya Mama Luna Ya, untuk sama-sama. kesempatannya sore ini, inspirasinya, insight-nya, dan semoga membawa kebermanfaatan untuk Anda, Yes. smart listener, bisa membawa angin cerah lagi, angin segar lagi untuk Anda yang tengah menjalankan bisnis. Ya. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Mama Luna, sukses untuk Anda smart listener. Rifa Majid pamit.